Guys, kalian ngerasa nggak sih? Kan ini tuh kan udah tugas akhir, terus besok tuh kita udah mau UAS. Artinya kita udah melewati 1 semester dong ya, jadi mahasiswa farmasi. Kalian inget gak sih dulu perjuangan gimana kita bisa masuk jadi mahasiswa farmasi ini? Iya, cerita dong guys, biar kita tahu. Mungkin dari aku kali ya. Nah, kalau dari aku tuh, kan dari persiapan SBM itu bulan Januari. Nah, itu aku cuma kepikiran linjur sama masuk, kalau nggak linjur itu cuma kepikiran farmasi aja gitu. Nah, terus pas SBM juga aku milihnya jadinya farmasi, terus pas SBM udah, tapi sebelum SBM tuh kayaknya aku juga nyoba di farmasi, Sanata Dharma lewat jalur ujian, cuma pas pengumuman juga nggak lolos gitu. Terus udah gitu aku ujian SBM, nunggu pengumuman SBM, pas pengumuman ternyata juga nggak lolos gitu. Terus ya udah deh, itu pas selesai pengumuman aku langsung 1 hari setelahnya tuh kayaknya juga langsung daftar jalur ujian lagi di Sanata Dharma farmasi itu buat kedua kalinya jalur tes. Dan itu tuh juga aku pas lagi down, juga lagi pas bingung-bingungnya gitu, merasa kayak bodoh banget kalau nggak lolos gitu kan. Tapi juga aku langsung ikut ujian lagi, ngerjain kayak biasanya lah, kayak ngerjain jalur-jalur tes biasa gitu. Terus pas pengumuman juga nggak lolos lagi. Terus akhirnya kayak mikir kan, apa baiknya tahun depan aja gitu, kepikir aja gitu. Tapi sama orang tua kayak disemangatin lagi, dimotivasi lagi gitu, disuruh banyakin belajar lagi, terus banyakin doa, banyakin ibadah gitu kan. Akhirnya aku rajin-rajin gitu kan, terus aku pilih di, kalau nggak salah tuh dua atau 3 terakhir jalur tes gitu kan. Itu buat ke 3 kalinya jalur tes, itu udah pesimis banget, kayaknya nggak lolos lagi nih gitu kan. Tapi ternyata di luar ekspektasi, alhamdulillahnya lolos gitu. Terus ya puji syukur gitu kan, berkat doa orang tua juga, teman-teman gitu. Itu sih kalau dari aku. Kalau dari yang lain mungkin dari aku ya, kalau dari aku juga sama kok kayak Lita. Aku juga kan ikut tes SBMPTN sama SNMPTN, dan itu aku udah persiapannya cukup lama juga ya, dan udah berharap banget bisa lolos gitu ke dokteran kan. Terus terakhir waktu pengumuman itu ternyata aku nggak lulus gitu. Jadi aku udah kayak, aduh kayaknya aku harus tahun depan nih gap year aja supaya nanti sesuai gitu kan sama keinginan aku jurusannya. Tapi dari keluarga sendiri kan mereka nggak dukung, nggak terlalu dukung untuk aku gap year. Mereka saraninnya ya itu aku lanjut, soalnya kan pas-pas otak lagi macam yang masih panas-panasnya gitu. Jadi lebih baiknya langsung lanjut gitu, dan mereka saraninnya tesnya farmasi di USD kan. Ya udah, karena aku lihatnya mereka juga berharap banget, dan aku juga ya udah aku coba aja dulu. Dan waktu coba itu aku nggak sempat kepikiran untuk ikut yang jalur itu kan, aku langsung yang jalur tes gitu, dan udah cukup ya untuk belajarnya, udah aku rasa udah pas. Dan terakhir pas pengumuman ya cukup kaget juga kan, puji Tuhan aku lolos, dan keluarga juga ikut seneng, bahagia. Aku juga akhirnya udah mungkin ini Tuhan kasih jalannya yang ini kan. Udah aku seneng banget sih, apalagi ketemu kalian, jadi aku tambah semangat masuk USD-nya. Nah, udah mewakili banget dari cerita Lita dan Putri juga kalau misalnya emang ada susahnya, ada perjuangan yang benar-benar nggak cuma dari aspek semangat belajar aja nih, tapi juga dorongan dari ortu juga dan juga orang-orang lainnya. Nah, selama kita udah jadi mahasiswa nih, kalian dapat pengalaman apa atau apa yang kalian dapetin selama 1 semester ini? Kalau dari aku banyak sih, tapi kayak yang lebih mendasar gitu, kita tuh jadi lebih aktif. Terus kalau dari aku yang dulu jarang baca buku, jarang buat belajar pas SMA tuh, di farmasi tuh kayak lebih lebih belajar lagi, lebih baca buku. Soalnya tuh kan kita tahu kan kalau farmasi tuh ilmu yang berkembang. Jadi mau nggak mau kita tuh harus ngebaca terus buat nambah ilmu kan. Jadi aku tuh kayak lebih sering baca jurnal, baca buku gitu.
Terus lebih disiplin buat ngerjain tugas. Soalnya kan tugasnya banyak kan. Kalau nggak dikerjain cepet kan pasti menumpuk. Terus nambah beban juga kan. Ya walaupun kita tahu sih kalau tugas tuh pasti kewajiban kita sebagai mahasiswa kan. Kalau dari aku gitu sih. Kalau dari aku, dalam menjalani semester 1 ini, dosen-dosennya itu sangat menjadikan mahasiswanya menjadi aktif dalam bertanya kalau tidak ada yang semisal tidak ada yang jelas, apalagi sekarang dalam kondisi pandemi sekarang dan dari segi lingkup pertemanannya itu sangat memiliki rasa kekeluargaan yang sangat tinggi, sehingga dari aku yang dulunya pendiam sekarang berani untuk berbicara di depan umum. Kalau dari aku itu aja sih. Oh, bagus banget tuh. Nah, kalau dari aku sendiri nih, jadi kita tuh banyak banget sih kayak pendalaman gimana kita bisa berubah jadi dari SMA ke mahasiswa, jadi mungkin jadi lebih dewasa, dan juga gimana kita bisa melakukan membuat sebuah strategi belajar selama jadi mahasiswa ini, karena emang beda banget gak sih kalau misalnya belajar di SMA sama belajar di kuliah ini, kayak lebih mandiri gitu. Jadi kita harus punya strategi sendiri, dan gimana pola pikir kita juga membuat kita jadi lebih supaya kita tuh lebih bisa semangat terus gitu, tetap semangat, tetap termotivasi walaupun kita harus belajar mandiri gitu. Terus selain itu juga apa lagi ya, banyak deh kalau dari aku tuh. Nah, selain itu nih, kalau dari kalian sendiri, plus minus yang kalian dapatin selama 1 semester jadi mahasiswa farmasi apa nih? Kalau dari aku deh plusnya. Kalau plusnya tuh bangga nggak sih sama usaha yang kita lakukan, kayak ternyata Bener kita banget. bisa ya sampai di titik ini, susah kan? Kayak perjuangan kita tuh nggak sia-sia gitu. Jadi kalau bisa ditanya orang kayak, Mbak, mahasiswa mana, jurusan apa, bangga nggak sih kalau ditanya? Terus kita ngejawab farmasi Sanata Dharma, bangga kan? Terus kalau minusnya tuh ini sih, tugasnya tuh banyak gitu. Tapi nggak apa-apa sih, gitu kan Dan namanya kewajiban proses kita. ya. Kewajiban kita kan. Kalau dari Benar. aku gitu sih. Kalau di Sanata Dharma tuh plusnya kita diajarkan selain jadi cerdas, juga humanis. Iya, Dan memanusiakan juga manusia harus kan. memanusiakan manusia. Iya. Bener banget. Benar. Jadi banyak banget nih refleksi dan evaluasi juga, misal dari refleksi dari pembelajaran aja ini kita udah bisa dapat banget. Terus gimana juga kita bisa dapat di lingkup pertemanannya, gimana kita untuk memperlakukan seseorang gitu kan, ke daerah di sekitar teman kita aja tuh udah beda banget gitu. Mantap banget deh. Oh ya guys, gimana kalau kita lanjutin buat belajar buat UAS biar makin semangat nih. Itu kerasa. Udah yuk pada belajar yuk. Yuk. Oke guys, bye-bye. Thank you. Bye-bye guys. Bye-bye Makasih. semuanya. Terima kasih, dadah.